Halo, perkenalkan nama saya Maria Flori Cekilu. Saya dari Universitas Karya Dharma Kupang, Prodi Kebidanan. Di sini saya akan menjelaskan sistem peredaran darah pada orang dewasa dan sistem peredaran darah pada janin. Yang pertama, sistem peredaran darah pada orang dewasa, yaitu kapiler darah, kepala, dada, dan tangan. Yaitu umumnya termasuk dalam kategori infeksi jamur. Beberapa contoh infeksi jamur yang dapat mempengaruhi area tersebut yaitu infeksi jamur pada kulit dan membran mukosa. Arteri pulmonalis. Arteri pulmonalis adalah arteri yang membawa darah dari jantung ke paru-paru untuk oksigenisasi. Ini merupakan bagian dan sistem peredaran darah yang membantu mengantarkan darah kaya karbon dioksida dari jantung ke paru-paru. Paru-paru ini untuk pertukaran gas dan oksigen. Kapiler pora kiri adalah jaringan pembuluh darah kecil di paru-paru yang bertanggung jawab untuk pertukaran gas. Yang berikut vena pulmonalis. Vena pulmonalis adalah pembuluh darah balik atau vena yang membawa darah dari paru-paru ke jantung. Berikut serambi kiri. Serambi kiri adalah bagian jantung yang terletak di sebelah kiri. Hal ini merupakan bagian jantung tempat darah oksigen dari paru-paru masuk dan kemudian dipompa ke seluruh tubuh melalui klota. Bilik kiri adalah bilik kiri jantung manusia, yaitu jantung berfungsi untuk memompa darah yang kaya dengan oksigen ke seluruh tubuh melalui arteri. Arteri adalah pembuluh darah yang membawa darah dari jantung ke berbagai bagian tubuh dan membawa oksigen yang nutrisi diperlukan oleh sel-sel tubuh. Di sini juga ada arteriole. Arteriole ini adalah jenis pembuluh darah yang kecil. Jenis pembuluh darah yang kecil yang menghubungkan arteri dengan kapiler untuk mengatur aliran darah jaringan dan organ tubuh. Kapiler daerah perut dan kaki, yaitu sangat penting untuk memastikan patokan darah yang cukup ke organ-organ dan jaringan di area tersebut. Yang berikut vulva. Vulva yaitu untuk melindungi organ reproduksi bagian dalam wanita dan berperan sensasi seksual dan keseimbangan lingkungan sekitar vagina. Vena adalah bagian luar dari organ reproduksi wanita yang terdiri dari labia mayora, labia minora, klitoris, vestibulum, vagina, dan lubang uretra. Bilik kanan. Jadi bilik kanan adalah bagian jantung manusia. Bagian jantung pada manusia ini berfungsi untuk memompa darah kotor atau rendah oksigen dari serambi kanan ke paru-paru agar dapat dioksigenisasi. Dapat dioksigenisasi melalui proses pertukaran gas, kemudian darah yang kaya akan oksigen kembali ke serambi kiri. Berikut serambi kanan. Serambi kanan ini berfungsi untuk menerima darah kotor dari vena dan memompanya kembali ke balik kanan. Aorta ini adalah struktur dan organisasi tubuh skokor aurora yang bagian-bagian seperti saraf, badan, kepala, antena, dan kaki. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang sistem peredaran darah pada janin. Pada sistem peredaran darah pada janin, yaitu plasenta atau ari-ari, adalah organ sementara yang menempel pada dinding rahim selama kehamilan. Plasenta ini berfungsi untuk mengalurkan oksigen dan nutrisi dari ibu ke janin serta membuang limbah metabolisme janin.
Yang kedua, ductus arteriosus adalah pembuluh darah sementara yang menghubungkan aorta dan arteri. Aorta adalah pembuluh darah terbesar dalam tubuh yang berfungsi untuk mengalirkan darah kaya akan oksigen dari jantung ke seluruh tubuh. Foramen ovale adalah lubang di jantung yang memungkinkan darah mengalir antara atrium kiri dan kanan. Jadi antara atrium kiri dan kanan ini berfungsi sangat penting saat janin berkembang dan biasanya menutup setelah lahir. Yang berikut, lung atau paru-paru adalah organ vital yang berfungsi sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Pulmonary artery adalah pembuluh darah yang membawa darah dari jantung ke paru-paru yang berfungsi untuk mengalirkan darah dari jantung ke paru-paru dan mendapatkan oksigen dari paru-paru. Ductus venosus adalah pembuluh darah sementara yang berfungsi untuk mengalirkan darah beroksigen dan plasenta ke jantung janin. Yang berikut, liver atau hati adalah salah satu organ terbesar dalam sistem pencernaan yang memiliki peran sangat penting bagi tubuh. Ada juga umbilical cord atau tali pusat. Tali pusat adalah jaringan yang menghubungkan janin dengan plasenta selama kehamilan. Umbilical vein adalah pembuluh darah yang membawa darah beroksigen dari plasenta ke janin yang berfungsi untuk membantu pemulihan volume darah bayi yang baru lahir. Umbilical arterles yaitu pembuluh darah yang membawa darah dari janin ke plasenta. Lung atau paru-paru itu adalah sepasang organ di dada yang berfungsi untuk memasukkan oksigen ke tubuh dan mengeluarkan karbon dioksida. Left kidney atau ginjal kiri, yaitu left kidney atau ginjal kiri adalah salah satu organ ginjal yang terletak di bagian belakang rongga perut atau punggung bawah di sebelah kiri. Ginjal berfungsi untuk membersihkan darah dari racun dan mengeluarkannya melalui urin. Sekian dari penjelasan saya tentang sistem peredaran darah pada orang dewasa dan sistem peredaran darah pada janin. Terima kasih, bye-bye.